Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengambil absen terlebih dahulu ya. Nadia Hanifah Rahma, Sinta Zulendra, Hadir Bu. siapa yang tidak hadir? Suci Bu. Oke, baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang peran-peran kepemimpinan ya. Sekarang kita akan belajar tentang kepemimpinan pendidikan atau pendidikan kepemimpinan ya Ananda semua. Sebelum Ibu memulai atau membahas materi pada pagi hari ini, apakah Ananda semua sudah membaca materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Belum Bu. Baik, jika Ananda tidak membaca materi yang kita bahas pada pagi hari ini, kita akan memulai saja ya. Yang mana materi kita itu tentang pendidikan kepemimpinan. Mungkin kita sudah paham ya, apa itu pendidikan, apa itu kepemimpinan. Kata-kata ini sangat sering kita dengar di dalam dunia pendidikan. Sebelum Ibu memulai, apakah kalian tahu apa itu pendidikan kepemimpinan? Belum tahu Bu. Oke, baiklah. Jika kalian tidak tahu ya, yang mana pendidikan kepemimpinan ini adalah proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi maupun dalam suatu lembaga kependidikan. Yang mana kepemimpinan sendiri ini memiliki tujuan. Kalian tahu tujuan dari pendidikan kepemimpinan? Silakan Sinta. Menurut saya tujuan dari kepemimpinan dalam suatu pendidikan yaitu sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari visi misi yang telah dibuat oleh sebuah pendidikan agar dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, benar sekali ya Ananda. Bisa kita jelaskan bahwa dari tujuan pendidikan kepemimpinan ini merupakan sebuah bentuk program pendidikan atau pelatihan untuk keterampilan dan kemampuan pendidikan per individu. Yang mana tujuan kepemimpinan ini secara umum yaitu dapat kita lihat dalam meningkatkan pemahaman tentang peran atau tanggung jawab seorang pemimpin. Yang mana seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Di dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin itu mungkin kalau diibaratkan oleh manusia, pemimpin itu adalah otak, yang mana semuanya ya baiklah, yang mana dari tujuan pendidikan kepemimpinan secara umumnya yaitu meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab seorang pemimpin, yang mana seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap organisasi yang dipimpinnya. Yang mana kalau kita ibaratkan atau kita contohkan dari manusia sendiri, pemimpin itu merupakan otak atau perjalanan atau jalannya suatu organisasi tersebut melalui pemimpin tersebut, yaitu meningkatkan keterampilan kepemimpinan untuk meningkatkan akses pendidikan. Jika seorang pemimpin mampu memimpin suatu organisasi, contohnya saja seorang pemimpin memimpin suatu lembaga organisasi seperti contohnya saja sekolah ya, yang pastinya jika seorang pemimpin itu hebat dalam memimpin, maka sekolah itu akan maju. Kita tidak perlu mencari contoh yang jauh-jauh ya Anda semua.
kita perlu saja, contohnya saja pemimpin di dalam kelas, yaitu ketua kelas. Yang pastinya kita kalau memilih pemimpin pasti yang hebat, berkualitas, dan mampu bertanggung jawab kan ya Ananda semua. Ya, Bu. Ketua kelas yang baik itu mampu memimpin anggotanya di dalam kelas. Ketua kelas harus bertanggung jawab di dalam kelasnya, harus mampu menuntun anggota-anggota kelasnya dalam mengerjakan tugas ataupun organisasi-organisasi yang disuruh oleh gurunya tersebut. Ya, di dalam pendidikan komunikasi ini terdapat tujuan tadi ya Ananda semua. Tidak hanya tujuan yang dimiliki oleh pendidikan kepemimpinan, tetapi juga keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Contohnya saja, sebelum Ibu menjelaskan apa saja sih keterampilan-keterampilan dalam pendidikan kepemimpinan ini, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu tanya dulu kepada Ananda semua. Apakah Ananda semua tahu tentang keterampilan dalam memimpin atau kepemimpinan suatu pendidikan? Coba Bu, Ya, mungkin seorang keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin itu salah satunya seperti memiliki sifat yang tegas dan lugas. ya itu juga termasuk yang disebutkan oleh Ananda Nadia tadi, itu juga termasuk dalam keterampilan seorang pemimpin ya. Tapi kalau lebih yang diutamakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, mungkin tidak hanya seorang pemimpin ya, kita semua pun harus perlu memiliki kemampuan ini, yaitu kemampuan komunikasi. Ada yang tahu itu kemampuan komunikasi? Saya, Bu. Ya, silakan Sinta. Kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan dalam menyampaikan suatu gagasan atau ide pikiran dari seorang pemimpin kepada bawahannya terhadap apa saja yang akan dicapai di dalam pendidikan tersebut, Bu. Yang jelas seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya Sinta, bahwa kemampuan komunikasi itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi maupun suatu lembaga ya Ananda semua, yang mana tujuan dari kemampuan kepemimpinan ini yaitu agar terjalinnya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahannya, sehingga tugas-tugas yang diberikan tidak terjadi konflik maupun permasalahan yang diakibatkan karena adanya miskomunikasi. Baik, selanjutnya yaitu kemampuan mengambil keputusan, yang mana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengambil keputusan. Jika seorang pemimpin hanya mampu mengarahkan saja tapi tidak mampu dalam mengambil keputusan, itu sama saja tidak menjadi pemimpin yang baik. Di dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus tegas, lugas, dan dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus tegas, lugas, dan bertanggung jawab. Anda semua, setelah Ibu menjelaskan mengenai pendidikan kepemimpinan, tujuan, serta keterampilan dalam memimpin tersebut, Ibu meminta kalian membagi dua kelompok, yang mana tugas kalian yaitu analisis apakah pemimpin yang ada di sekitar Ananda telah memiliki keterampilan kepemimpinan atau telah memasuki syarat-syarat. Ananda kalian sekalian, tugas Ananda yang Ibu berikan yaitu tentang analisis apakah seorang pemimpin yang Ananda temui telah memiliki keterampilan-keterampilan menjadi seorang pemimpin. Baiklah, silakan Ananda diskusikan tugas yang telah Ibu berikan tadi.
Baik, Bu. Ya, Bu. Kalau ada kesulitan, silakan Ananda tanyakan. Baiklah Nanda, sepertinya waktu kita sudah habis. Karena tugas tadi belum selesai, maka dijadikan PR. Karena jam kita sudah habis, maka berakhirlah jam pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam